Nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau anak kita tumbuh dan berkembangnya nggak sama anak yang lain. Karena prinsip dari pertumbuhan dan perkembangan anak itu adalah unik. Selain unik, tumbuh kembang anak juga mengikuti pola tertentu. Setelah itu, kalau anak usia dini itu berlangsung sangat cepat dan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Jadi nggak usah khawatir kalau anak-anak kita tumbuh dan berkembangnya nggak sama dengan anak yang lain. Kita bisa pakai KMS, kartu menuju sehat, untuk mengukur atau memantau pertumbuhan anak, dan juga kartu KKA untuk memantau perkembangan anak kita. KAA itu kartu kembang anak. Jadi kita bisa memantau perkembangan mereka masih sesuai standar atau enggak lewat KAA. Untuk tutorial KAA-nya, lihat video berikut ini. Keluarga Pak Iman dan Bu Asi pergi ke kelompok BKB untuk mengikuti penyuluhan tentang pengasuhan tumbuh kembang anak. Sesampainya di BKB, kader melakukan penyuluhan dan pengisian KKA. Mari sekarang kita lihat KKA masing-masing. Pertama, pada lembar depan KKA terdapat isian nama anak. Kedua, ada kolom identitas anak dan orang tua. Ibu harus mengisi lengkap identitas ibu dan anak ibu. Ketiga, ada kolom tugas perkembangan anak. Berisi tentang tugas-tugas perkembangan anak yang digunakan untuk memantau kemampuan dan keterampilan anak pada umur tertentu. Keempat adalah kolom angka berisi angka nomor urut tugas perkembangan anak. Yang kelima, ada kolom kode keterangan. Kolom keenam adalah kolom kotak-kotak yang berisi grafik perkembangan anak. Jika grafik anak ibu berada di garis merah ke atas, berarti keterampilan dan perkembangan anak ibu sudah sesuai dengan umurnya. Jika grafiknya berada di bawah garis merah, berarti anak ibu mengalami keterlambatan dalam perkembangannya dan harus lebih sering mendapatkan stimulasi atau rangsangan. Ketujuh, ada kolom bulan dan tahun kelahiran anak, yaitu kolom yang tertera angka 0 sampai 72. Kolom yang ke-8 berisi pesan-pesan atau persiapan tugas selanjutnya yang perlu dilakukan orang tua apabila anak belum dapat melakukan tugas sesuai umurnya. Kolom ke-9 adalah kolom cara asuh anak yang berisi pesan-pesan yang dilengkapi gambar tentang cara orang tua mengasuh anak. Di kolom identitas silahkan ibu menulis nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, kelompok BKB, RT RW, desa, kecamatan, BKB, dan nomor. Misal Ibu Asi mempunyai anak bernama Rangga yang lahir tanggal 17 Agustus 2015. Ibu Asi pertama kali mengikuti pertemuan di kelompok BKB pada bulan Januari 2016. Ini berarti Rangga sudah berumur 5 bulan. Maka kader BKB menuliskan Agustus 2015 di kolom bulan 0. Lalu tuliskan September 2015 pada kolom bulan 1. Oktober pada kolom bulan 2, dan seterusnya. Untuk mengetahui tugas pokok anak pada umur 5 bulan tersebut, maka tetapkan 1 bulan sebelum usia anak sekarang. Tugas perkembangan anak yang semestinya dapat diketahui dengan cara memberikan titik potong antara garis datar yang berada langsung di bawah garis merah. Beri tanda silang. Dari tanda silang ini ditarik garis datar ke kiri untuk menentukan tugas tersebut. Maka akan didapat tugas nomor 2, yaitu membalas tersenyum pada orang lain. Selanjutnya, kader menanyakan kepada Ibu Asi apakah Rangga sudah bisa membalas tersenyum kepada orang lain. Jika Rangga sudah bisa melakukannya,
Maka Kader memberi tanda silang di kolom angka nomor 2 tugas perkembangan anak. Selanjutnya Kader menanyakan kepada Bu Asi pada umur berapa Rangga bisa melaksanakan tugas tersebut. Ternyata Rangga sudah bisa membalas tersenyum pada orang lain saat berusia 2 bulan. Beri tanda titik pada titik potong antara garis tugas dengan garis datar pada umur 2 bulan tersebut. Teruskan dengan menanyakan tugas perkembangan nomor di atasnya, yaitu nomor 3. Ternyata Rangga sudah dapat melaksanakan tugas nomor 3 tersebut, yaitu menegakkan kepala. Maka Kader menanyakan pada umur berapa Rangga dapat menegakkan kepala. Apabila Rangga mampu menegakkan kepala pada umur 3 bulan, lalu beri tanda silang pada kolom angka tugas perkembangan nomor 3. Lalu beri titik pada potongan garis tugas tersebut dengan umur 3 bulan. Kemudian, tarik garis dari bulan kedua ke titik bulan ketiga. Teruskan dengan menanyakan tugas perkembangan nomor di atasnya, yaitu tugas perkembangan 4 dan tugas perkembangan 5, satu demi satu dari bawah ke atas. Ternyata Rangga dapat miring sendiri pada usia 4 bulan dan dapat mengeluarkan suara berbeda pada usia 5 bulan. Bila sudah bisa, beri tanda titik pada potongan garis masing-masing. Pertanyaan dihentikan apabila Rangga sudah tidak bisa lagi melaksanakan suatu tugas perkembangan. Dan jangan berikan tanda silang pada nomor tugas perkembangan yang tidak dikuasai anak. Namun Rangga tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan nomor 6, yaitu meraih dan memegang benda di hadapannya. Maka pertanyaan berhenti. Lalu Kader memberikan tugas perkembangan berikutnya. Pada pesan nomor 5 yang terletak di kolom pesan-pesan, yaitu ajari anak meraih barang di hadapannya, Kader menjelaskan kepada Ibu Asi untuk secara rutin melaksanakan isi pesan tersebut di rumah. Keluarga Pak Iman dan Bu Asi kembali ke rumah untuk melatih atau menstimulasi Rangga sesuai dengan pesan atau PR KKA. Ayah dan ibu harus dengan rutin dan sabar melatih Rangga dengan memberikan latihan secara berulang-ulang. 1 bulan kemudian, keluarga Pak Iman dan Bu Asi datang kembali ke kelompok BKB untuk mengikuti penyuluhan melalui KKA. Pada pertemuan bulan berikutnya, yaitu Februari 2016, setelah penyuluhan BKB dilaksanakan, Kader BKB langsung melakukan pengisian KKA. Kader menanyakan kepada Bu Asi, apakah Rangga sudah mampu melaksanakan isi pesan atau PR yang ditugaskan bulan lalu, yaitu ajari anak untuk meraih barang di hadapannya? Apabila di bulan Februari Rangga masih belum bisa melakukan tugas perkembangan 6 setelah diberikan PR, maka Kader kemudian memberikan kembali pesan yang sama, yaitu pesan nomor 5 seperti bulan lalu. Dan tugas perkembangan 6 tersebut dianggap sebagai tugas terhutang. Kemudian Kader menanyakan tugas perkembangan di atasnya, yaitu tugas perkembangan nomor 7. Apakah Rangga sudah mampu duduk sendiri, Bu Asi? Apabila Rangga dapat melakukannya, maka Kader kemudian memberikan tanda silang pada kolom angka tugas perkembangan dan memberikan tanda titik pada titik potong garis datar tugas nomor 7. Apabila selama 3 bulan berturut-turut Rangga tidak dapat melaksanakan tugas nomor 6 tersebut sehingga titik potong antara garis datar tugas tersebut dengan garis tegak umurnya sudah di bawah garis merah, maka ia harus dirujuk karena dikhawatirkan ada sesuatu yang mengganggu tumbuh kembang anak. Bagaimana kabarnya, Bu Asi? Apa Rangga sudah mampu meraih dan memegang benda di hadapannya? Masih belum bisa, Bu Kader. Apakah di rumah masih sering dilatih secara rutin? Sudah dilatih, tapi masih belum bisa. Baiklah Bu, agar kita dapat mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan Rangga terlambat dalam meraih dan memegang benda di hadapannya, sebaiknya Rangga diperiksakan ke puskesmas, rumah sakit, atau ke dokter anak. Kemudian, Kader memberikan surat rujukan untuk diperiksakan ke rumah sakit. Keluarga Pak Iman dan Bu Asi pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan anaknya. Jadi, setelah kita melihat bagaimana cara pengisian KKA tadi, diharapkan orang tua dapat memantau tumbuh kembang anak sesuai dengan tingkat perkembangan umur anak
dan anak dapat tumbuh kembang secara optimal.